Bertemu kembali dengan saya Sayuti, CGP Angkatan 3 dari UPTD SMP Negeri 1 Nimbung Hangus, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan coba mempraktekkan proses coaching bersama rekan sejawat, dalam hal ini adalah Ibu Juwita, untuk memenuhi tugas pada modul 2.3.A.7, di mana Ibu Juwita selaku coaching merasa kurang bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran di kelas karena murid-murid di kelas cenderung kurang aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, mari simak videonya berikut ini. Ya sih Pak. Oh iya, Bu Juwita, silahkan dulu. Boleh ganggu sebentar nggak? Oh boleh Bu, boleh. Saya lagi santai kok. Iya, nggak ada kerjaan kan? Enggak. Mungkin Pak, mau sharing aja sih sama Bapak kan. Oh iya. Ini permasalahan di kelas gitu loh Pak. Oh iya. Anak-anak itu kayak saya ngerasa kok saya belajar kok nggak semangat, nggak aktif. Walaupun ada beberapa sih yang aktif, tapi sebagian besar itu nggak aktif gitu loh Pak. Kayak nggak ada minat belajarnya. Jadi apa kira-kira tujuan kita tentang ngobrol kita hari ini? Tujuannya sih pengennya nih ya Pak, saya dapat solusi gitu, gimana sih biar anak saya itu siswa-siswa itu bisa aktif gitu di pelajaran saya. Selain itu kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu lagi selain yang Ibu sampaikan? Tujuan lainnya ya pengen minat belajarnya, itu tujuan utama sih Pak. Dan kalau kita belajar anak yang aktif, anak yang semangat punya minat belajar, kan kita juga jadi senang, jadi semangat juga belajarnya. Itu bedanya kan. Kalau kayak gitu anaknya nggak aktif, ya nggak semangat belajarnya. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk bagaimana supaya murid-murid di kelas bisa aktif? Ini kan saya cerita nih ada di satu kelas kan, kelas 82 itu. Oh iya. Kalau kelas yang lain kayak kelas 81 gitu kan, saya udah coba pakai metode diskusi, kerja kelompok, gitu aja pintar sama pintar, yang kurang sama yang kurang, terus ada yang memang benar-benar nggak bisa di satu kelompok kan. Kalau metode itu kayak saya rasa tuh kayak lumayan berhasil gitu loh Kak. Nah, selain itu apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan untuk bagaimana supaya mereka bisa aktif kemudian tugas pribadi di sekolah ya? Kalau masalah kehadiran, saya sih pernah buat kayak gini ya. Kalau 3 hari kamu nggak datang di pelajaran saya nilai kamu saya kurangi. Nah, kalau masalah kehadiran saya buatnya kayak gitu gitu. Jadi ancaman Iya, ya. ya, agak diancam Tujuannya gitu kan lah. bagus Bu ya. Iya. Oke. Dan kalau kayak gitu hadirnya ya lumayan gitu loh Pak, lumayan. Iya. Kira-kira apa rencana Ibu dalam waktu dekat untuk kira-kira memasang strategi atau melakukan hal-hal yang bisa membuat murid tadi bisa aktif? Kalau menurut saya sih, saya pengennya di kelas 82 yang jadi masalah ini, pengen saya buat kayak kelas 81. Dia itu kita buat kelompok. Tapi yang jadi kendala sekarang ini, anak-anaknya ini kayak gak ada minat belajarnya gitu loh Pak. Pun kita udah bikin kelompok, udah ini benar-benar gitu kan Pak. Susah bahasa Inggris itu susah katanya gitu. Iya. Berarti dari muridnya sendiri Bu ya? Iya, itu yang masalahnya. Oke, selain itu kira-kira apa rencana Ibu yang lain untuk bisa membuat murid lebih aktif lagi? Lebih ke rencana sih ada sih Pak, pengen buat ke metode yang lain kayak permainan gitu kan. Iya. Kita buat permainan dulu atau apa. Ini masalahnya nih, anaknya ini kayak walaupun buat ini tuh susah kayaknya Pak, tapi belum saya coba sih, belum saya Iya. coba. Bagus sih Bu, rencana Ibu. Nah, kira-kira apa hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam rencana-rencana ini? Nah itu dia Pak masalahnya. Kalau masalah hambatan yang pertama kehadiran kan, oke lah itu Iya. bisa saya atasi. Walaupun ya beberapa lah yang bisa gitu kan. Yang Iya. kedua, jam saya di kelas itu, di kelas 82 itu, saya kan 4 jam di situ kan. Iya. Tapi setiap hari itu 1 jam, besok 1 jam, besok 1 jam. Jadi apa yang disampaikan tuh nggak tersampaikan. Oh, jamnya dipisah-pisah gitu Bu Iya, ya? jamnya Oh, bisa gitu pisah. ya. Makanya cuma satu les itu kan kayak
benar-benar Iya, iya. nggak cukup gitu loh Pak. Oke. Nah, kemudian bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau tanya apa yang saya lakukan ya banyak Pak ya. Salah Iya. satunya ya pengen jumpai guru kurikulum kan, Iya. yang bersangkutan pengen minta tolonglah ubajan saya gitu. Oh, gitu. Kalau bisa ya dua les lah minimal gitu Pak. Biar ada waktu juga untuk diskusi sama anak-anak itu ya kan. Iya. Gitu sih pengennya. Kemudian apa rencana yang akan Ibu terapkan dalam waktu dekat untuk mengatasi keluhan yang Ibu sampaikan tadi, seperti murid-murid yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian jarang datang juga Bu ya? Iya. Nah, kira-kira apa rencana Ibu dalam waktu dekat? Ada satu hal sih Pak yang belum saya lakukan. Saya belum panggil anak itu secara face to face kan, kami berdua gitu kan. Iya, iya. Nanya sebenarnya masalah kamu apa sih? Iya sih, itu belum pernah saya lakukan sama Oh, anak gitu. tersebut gitu. Iya. Ada beberapa anak yang belum saya lakukan hal itu. Apa sih kendala kamu yang bikin nggak suka belajar bahasa Inggris gitu ya Pak? Iya, iya. Belum pernah saya lakukan. Itu sih pengennya dulu Pak. Itu dulu Oke. sih. Kemudian Ibu tadi sudah menyampaikan ya rencana-rencana seperti membuat kerja kelompok Bu ya, kemudian untuk mengantisipasi seringnya nggak masuk murid-murid tadi dengan memanggil secara face to face ya. Kemudian kira-kira tentunya Ibu punya kemampuan ya, punya potensi untuk menjalankan rencana ini. Kira-kira menurut Ibu sendiri, apalah kira-kira potensi yang Ibu miliki untuk menjalankan rencana ini? Kalau ditanya masalah potensi ya Pak, potensi itu ya orang yang nilai gitu kan Pak. Iya, Tapi kalau iya. kemampuan, saya rasa di kelas lain itu saya mampu gitu loh Pak. Oke, Mampu gimana caranya ngerangkul anak-anak itu biar aktif. Saya mampu membuat gimana caranya supaya anak-anak itu minat belajarnya naik gitu, minat Iya. belajarnya bertambah gitu, terutama di pelajaran speak English ini gitu. Oke, nah bagus Bu ya rencana Ibu. Kemudian Ibu juga punya potensi ya, punya kemampuan untuk menjalankan rencana ini. Nah kemudian apa kira-kira komitmen Ibu untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya, Iya, pastinya saya datang ke tempat Bapak ini kan, iya, cerita sama Bapak ya pasti ada komitmen kan. Pengennya anak itu harus bisa gitu loh Pak. begitu Bu ya. Komitmennya gimana pun saya harus berusaha supaya anak itu bisa, supaya anak itu aktif dan supaya anak itu bisa menguasai pelajaran yang saya ajari gitu. Oke, bagus Bu ya. Pengennya gitu. Iya, bagus sekali. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, kira-kira adakah pihak lain atau siapa gitu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Kalau menurut saya sih, saya lebih butuh teman sejawatnya dia. Temannya si murid? Iya, Oke. kawannya yang memang kemampuannya itu memang lebih dari dia gitu, yang memang Oke. aktif gitu. Saya Iya. pengen kawannya ini bisa membantu dia gimana caranya biar dia punya minat belajar juga gitu Pak. Bagus Bu ya. Bagus sekali yang disampaikan. Nah, kemudian saya pikir sudah ada lah kira-kira beberapa solusi Bu ya yang akan Ibu laksanakan. Iya pengen. Ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Setelah cerita sama Bapak gimana ya? Kayak lebih tenang gitu kan, lebih tenang dan yang pasti lebih bersemangat sih Pak. Gak sabar saya pengen ngelakuin hal ini semua, Gitu, semua ya? yang udah saya planningkan itu pengen saya laksanakan biar anak-anak itu memang benar bisa gitu loh Pak. Oke, bagus sekali Bu. Berarti sudah terjawab Bu ya. Iya Nah, sih. padahal yang memunculkan ide itu kan dari Ibu sendiri ya. Iya ya Pak ya. Iya. Nggak dipikirin juga. Iya. Padahal saya hanya ya menjadi pendengar aktif aja Bu ya. Ibu sendiri yang memunculkan ide yang untuk menyampaikan tujuan yang Ibu sampaikan tadi kan. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oh iya Bu. Iya ini soalnya kan saya udah mau masuk juga ke kelas lain. Makasih iya. banyak atas waktunya, udah mau mendengarkan saya. Ya Saya semoga dapat solusi juga. ya semoga yang Ibu rencanakan tadi dapat Ibu laksanakan dan tujuan Ibu dapat tercapai. Amin. Amin. Makasih banyak ya Pak ya.